Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baik, seperti biasa saya menyempatkan diri untuk membuat video konten buat YouTube saya. Biasa seperti biasa dan sangat luar biasa, insya Allah. Seperti informasi-informasi yang menarik yang update hari ini, yaitu tentang apa aja ya beritanya hari ini, yaitu tentang, kalau tentang termus banyak ya, tentang termus banyak berseliweran. Terus tentang apa lagi, Seskap Teddy yang berargumen sama Pak Dito Patijalal. Itu sudah saya mendengarkan juga pembicaraan dari Pak Teddy sama Pak Dito. Saya tetap memilih Pak Dito Patijalal yang saya yakini dan sangat realistis. Nah, itu saja yang akan saya bahas sekarang, yaitu tentang perjalanan Presiden Prabowo ke Perancis. Saya tidak pakai ilmu apa-apa, saya cuman pakai ilmu akal sehat saja ya. Dulu kan Pak Presiden cita-citanya, saya ingin rakyat Indonesia itu merasakan gaji upah yang gede, petani yang makmur. Saya ingin melihat rakyat Indonesia pendidikannya bagus. Saya ingin melihat apa itu koruptor-koruptor dikejar sampai Antartika. Saya ingin menjadi macan Asia. Seperti itu Pak Prabowo dalam berpidatonya, selalu berapi-api, tapi ya kenyataannya membuat saya mengelus dada, terutama ya yang saya rasakan gitu, menurut keyakinan dan perasaan saya, bahwa yang disebut macan Asia masih sangat jauh gitu. Mohon maaf ya Pak Prabowo, saya mengkritik bukan karena saya membenci saudara, membenci panjenengan Pak Prabowo, tapi saya merasa punya tanggung jawab moral sebagai warga negara Indonesia tercinta ini, bahwa yang sekarang terjadi itu memang sangat menyakiti hati. Tentang apa itu? Yaitu tentang demokrasi. Demokrasi secara perlahan-lahan mulai menurun kembali dari era 98. Terus apalagi tentang perjalanan Anda itu ke sana, tolong direnungkan kembali. Kalau mau hitung-hitungan, emang tidak pakai APBN, misalkan lah, katakanlah tidak pakai APBN, pakai uang Pak Prabowo sendiri, sepertinya seperti itu. Tapi kan uang sebanyak itu kalau dibikinkan sekolah buat masyarakat yang tidak mampu, bisa sekolah, bisa bersaing di Asia, misalkan seperti itu, kayaknya lebih masuk akal. Atau membuat sekolah militer gratis, wah senang, saya akan daftar sekolah militer misalkan. Tapi yo kenyataannya apa ya, bikin garuk-garuk kepala. Saya juga terkadang bingung mau melihat contoh figur di rejim yang sekarang itu, bingung sekali. Siapa, maksud bingung itu, siapa yang harus saya contoh? Misalkan mau Prabowo, mau Gibran, mau menteri-menterinya Bahlil, siapa lagi itu, Purbaya, terus siapa lagi menterinya, banyak kan. Tapi saya begitu, siapa ya,
Tidak ada yang harus saya contoh kayaknya. Dari segi intelektual, dari segi eh, akhlak, dari segi akhlak maksudnya di sini cara berbicara ke masyarakat gitu ya. Ya menurut keyakinan saya harus mencontoh siapa gitu. Sorry, ini ada suara kereta, gak apa-apa. Saya di kampung dekat pinggir kereta di Jawa Tengah. Kita lanjutkan. Jadi saya itu harus mencontoh siapa gitu. Kalau dulu zamannya misalkan Bung Karno berapi-api dalam berpidato, itu masih didengar sama rakyat. Zamannya Pak Harto masih didengar. Terus zamannya siapa? Semakin kesini ya semakin kepercayaan masyarakat terhadap pejabat itu semakin berkurang. Jadi apa-apa yang dibicarakan di media, apapun itu, terkadang saya sendiri ya, termasuk saya sendiri itu terkadang apa ya, hanya istilahnya hanya angin lalu gitu. Oke, pembangunan ada, pekerjaan juga sedang di manage kembali, tetapi pondasi-pondasinya pada rapuh ya. Contoh pondasi demokrasi itu kuncinya di situ. Jadi harus demokrasi, jangan dibungkam, karena apa yang harus dibungkam sudah di depan mata semua kok. Media berseliweran, susah zaman sekarang untuk dibungkam, susah. Kecuali kita bikin dari rejim bikin perbandingan data, dan rakyat secara akal sehat mampu menerima apa yang dipaparkan oleh rejim dalam hal apapun ya. Contoh misalkan kasusnya ini apa, pesta babi itu, menurut keyakinan saya memang terjadi apa istilahnya, pengerusakan hutan itu. Jadi pembabadan hutan itu ada, terus di situ ada satwa-satwa yang rumahnya kehilangan. Itu kan dalam agama tidak boleh. Jadi siapa yang menyayangi di bumi, maka yang di langit akan menyayangi. Ini malah sebaliknya, siapa yang merusak di bumi nanti takutnya azab kepada kita semua, bukan hanya kepada yang memegang kuasa gitu. Untuk itu semoga Pak Prabowo Subianto membenahi, mumpung masih diberi kesempatan ya, untuk membenahi demokrasi ya. Terus menteri-menteri yang sudah tidak pada tempatnya tolong diganti saja. Jadi pemimpin yang adil itu seperti apa? Kata adil itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, itu baru disebut adil. Sedangkan adil, misalkan menteri perekonomian, misalkan ini mah contoh, basic ekonominya kuat enggak, apa lulusan ekonominya kuat, apa bagus gimana gitu, nggak apa-apa ditempatkan di perekonomian, jangan asal comot maksud saya itu. Nah seperti itu. Tapi ya gimana lah, sedikit-sedikit tolong dibenahi. Ini saya hanya ungkapan perasaan saya saja, tidak bermaksud untuk apa-apalah, ngapain juga. Saya cuman pedagang cilok. Saya hanya ingin rakyat Indonesia sama, tidak terjadi ketimpangan yang sangat luar biasa. Malah ketimpangannya itu katanya berapa juta rakyat Indonesia kekayaannya itu bisa satu orang oligarki. Jadi ketimpangannya itu sangat jauh sekali.
di mana ada keadilannya gitu. Untuk itu saya mohon membuka hati yang mendengarkan supaya bisa berbenah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terusannya videonya. Saya cuman pedagang cilok kepada Pak Prabowo. Tidak usah dibungkam, saya mah sudah dibungkam oleh kenyataan. Silakan. Cuman pedagang cilok saja. Nih di pedesaan yang tidak pakai dolar, kampungnya seperti ini. Enggak, di sini nggak pakai dolar, masih pakai rupiah di sini mah. Nah, alhamdulillah saya masih dikasih rezeki untuk bisa beli beras dan lain sebagainya, membayar kontrakan, membayar pajak, masih ini bayar pajaknya buat gaji-gaji kalian yang duduk di kursi di sana, yang pakai dasi, pakai AC, serba fasilitas. Ini rakyatnya seperti ini, ketimpangannya sangat jauh sekali. Untuk itu kepada Pak Presiden Prabowo Subianto, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Anda dari kehancuran-kehancuran negeri ini. Terima kasih. Bye bye. Seperti biasa, kalau masalah mengkritik Prabowo sekarang itu rakyat seperti saya juga bisa, apalagi sekelas Pak Dito Patijalal ya, karena sudah akal sehat pun terganggu gitu dengan apa yang dia ucapkan dan apa yang dilakukan. Untuk itu terus dukung Pak Prabowo dengan kritikan-kritikan, karena tidak ada cara lain untuk sekarang ya. Terima kasih. Mari berbenah untuk Indonesia emas ke depan. Nih, persiapan sholat.